Selamat malam pemirsa Duta TV, kembali bersama saya Diana Rosianti dalam Bincang Bisnis. Pemirsa, kita tahu bahwa 4 September ditetapkan sebagai Hari Pelanggan Nasional. Dan perusahaan-perusahaan di mana base-nya adalah melayani pelanggan tentunya melakukan banyak hal untuk memberikan services-nya, atau juga ini menjadi momentum bagaimana mengevaluasi juga memberikan hal-hal yang lebih positif kepada para pelanggannya. Dan pemirsa, malam ini saya ingin mengajak Anda untuk berbincang-bincang bersama General Manager PLN Kalsel-Teng, yaitu Bapak Ahmad Sauki yang saat ini sudah bergabung bersama saya. Selamat malam. Selamat malam Bu Diana, selamat malam pemirsa Duta TV. Baik, selamat datang di Kalimantan Selatan dan Tengah gitu ya. Terima kasih, perlu Bu. diketahui bahwa beliau adalah sudah berapa lama ya kalau hitungan bulan? Sudah cukup lama Bu. Cukup 25 hari Bu. 25 hari tepat di Hari Pelanggan. Ini menjadi menarik ya, bahwa Hari Pelanggan Nasional sampai di marker dijadikan hari yang khusus. Untuk PLN pastinya ada pelanggan, walaupun PLN kata orang sering mengatakan bahwa ini perusahaan monopoli listrik kan, gitu. Tetap ada pelanggan dan pelayanan ini luar biasa juga sekarang berubahnya. Dari yang kecanggihan-kecanggihan yang sekarang juga tambah mengikuti dengan adanya digital, boleh diceritakan nggak apa momentum apa di Hari Pelanggan ini yang ingin di-share di PLN Kalsel-Teng ini? Ya, makasih Bu Diana. Pelanggan bagi PLN adalah aset yang paling berharga. Jadi keberadaan kami khususnya sebagai perusahaan pelayanan publik tidak mungkin ada tanpa adanya pelanggan. Jadi kalau kami mau survive di dalam bisnis ini, kami harus memberikan yang terbaik bagi pelanggan kami. Karena pelanggan, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan itu akan menentukan sustainability perusahaan Bu. Jadi tadi Ibu bilang kami monopoli, kami tidak ingin loyalnya pelanggan PLN itu karena satu-satunya pilihan. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Okay. Tapi kami juga ingin loyalitas pelanggan juga terbentuk. Jadi pelanggan nyaman dengan ketersediaan listrik PLN, nyaman dengan kualitas listrik PLN, dan juga nyaman dengan layanan yang diberikan oleh pelanggan. Inilah beberapa inovasi tidak berhenti dan akan terus kami kembangkan untuk memberikan yang terbaik bagi pelayanan pelanggan dan juga bagi experience dan pengalaman pelanggan. Baik, bicara terus-menerus memperbaiki, kalau boleh di-share kepada kita, dari apa menjadi bagaimana yang saat ini sudah dilakukan oleh PLN unit Kalimantan Selatan dan Tengah ini, karena kan kita nggak bisa bilang bahwa kami lebih baik dari apa begitu dan bagaimana posisinya begitu. Iya. Jadi visi PLN ini saat ini adalah menjadi perusahaan listrik yang terbaik di Asia Tenggara. Bahkan kami di tahun 2028 kami sudah mencanangkan diri masuk ke top 500 global company, dan juga menjadi pilihan nomor 1 untuk solusi energi gitu ya. Jadi kami tidak mau berkutat dengan infrastruktur dan fasilitas layanan dasar gitu ya. Kalau kemarin mungkin berapa tahun yang lalu kita sibuk dengan ketersediaan gitu ya. Listrik biar PET itu sesuatu yang sudah biasa gitu ya. Harus dimaklumi. Harus dimaklumi. Nah, ini kami mohon maaf ya. Kami berupaya keras gitu ya memperbaiki kondisi yang ada, dan alhamdulillah saat ini ketercukupan listrik di Kalimantan khususnya di Kalsel ini sudah sangat baik gitu ya. Bahkan kita sangat terbuka dengan masuknya investasi besar gitu, industri besar, bisnis besar, sehingga kami juga terlibat berkontribusi di dalam peningkatan dan menjadi penggerak roda perekonomian di Kalsel ini. Dan saat ini tadi ketercukupan sudah bisa berhasil kami selesaikan. Kami bergerak ke hal-hal yang dalam peningkatan kualitas layanan Bu. Digitalisasi menjadi tool kami, sehingga 2,4 juta pelanggan di Kalsel-Teng ini bisa terlayani dengan baik, ada sentuhan personalnya, tidak ada satupun pelanggan yang merasakan level layanan yang berbeda. Semuanya sama. Toh
tarifnya juga sama, Bu. Okay. Nah, jadi pelanggan kami berhak mendapatkan layanan terbaik dari PLN. Mudah-mudahan dengan support pelanggan, dengan support stakeholder, seluruhnya kita bersama-sama memberikan yang terbaik bagi pelanggan di Kalselteng ini. Baik, menjadi menarik kita sebelum masuk ke layanan digital, apa saja yang bisa dipantau dan bagaimana setiap orang punya akses, dan juga tadi Pak JM mengatakan bahwa semua orang itu akan dilayani dengan standar yang sama. Betul. Sebelum ke situ, tadi kan bicara soal surplus, bahwa ya. itu tuh sudah selesai, masalah biarpet sudah selesai, apalagi kita udah deket IKN gitu ya. Nah, kalau boleh diceritakan ke kita, surplusnya itu bagaimana, dan masyarakat itu diyakinkan seperti apa bahwa PLN khususnya di unit Kalimantan Selatan dan Tengah ini memang handal. Iya, oke. Jadi salah satu kunci keandalan listrik itu adalah ketercukupan pembangkit. Jadi kami sejak beberapa tahun yang lalu sudah mencanangkan beberapa program percepatan fast track 1, fast track 2 gitu ya, sehingga beberapa pembangkit besar sudah beroperasi di Kalsel ini. Salah satunya adalah di Asam-Asam, dan mudah-mudahan di akhir bulan ini ada tambahan 100 mega, 100 mega lagi. Saat ini beban puncak Kalsel itu Kalselteng sekitar 600. Jadi tambahan 100 mega itu kan membuat surplus yang sangat besar gitu ya. Dan ini membuktikan bahwa dari kecukupan daya PLN ini sudah sangat siap. Dan ini akan terus kami tambah. Jadi investasi-investasi baru tidak akan berhenti. Kalau tidak ya kembali lagi kita ke kondisi semula gitu ya. Kita memastikan bahwa kita sustain secara ketersediaan daya, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang lain. Salah satunya adalah bagaimana memberikan pelanggan kita layanan dan standar layanan yang sama. Gitu ya. Salah satu pendekatan yang kami lakukan adalah melalui digitalisasi. Kenapa kita kembangkan saat ini PLN Mobile? Mungkin kami boleh bilang gitu ya, PLN Mobile ini adalah platform layanan dengan downloader terbanyak. Jadi saat ini ada 45 juta. Saya rasa tidak ada entitas bisnis di Indonesia ini yang pengguna aplikasinya sampai 45 juta gitu ya. Dan ini pun masih berpotensi. Secara jumlah pelanggan, PLN kan mempunyai pelanggan sekitar 90 juta, Bu. 90 juta. Dan kita di Kalselteng ini punya pelanggan 2,3 juta gitu ya. Dan alhamdulillah di Kalselteng ini hampir 80-90% sudah menginstal dan menggunakan PLN Mobile. PLN Mobile. A sampai Z layanan, mulai dari permohonan pasang baru, pembayaran pasang baru, pembayaran rekening listrik, permintaan penyambungan sementara, pengaduan pelanggan, informasi sekalipun itu ada channel layanannya di PLN Mobile. Tinggal klik dengan mendownload. Tinggal klik dengan mendownload. Bahkan progres laporan, mungkin Ibu bisa pernah menggunakan aplikasi Gojek gitu ya, Grab dan sebagainya. Itu progres layanan sampai petugas sampai di mana, ini tertracking dengan baik di PLN Mobile. Nggak bisa lagi cuma bilang bahwa iya sedang dilakukan tanpa bisa dideteksi. Betul ya. Jadi transparansi layanan, kepastian layanan itu ada di PLN Mobile. Sehingga ini bisa menjadi standar layanan yang sama bagi seluruh pelanggan kita, termasuk yang di ujung jaringan sekalipun, kira-kira gitu. Baik, ini menjadi menarik. Di Hari Pelanggan Nasional penting untuk disampaikan bagaimana layanan handal PLN tidak hanya masalah produk gitu ya. Betul. Masalah produk sudah selesai, tinggal dibagi-bagi nih, tinggal distribusi, bahkan posisi surplus. Jadi untuk Anda yang ingin tambah daya, ingin memperbaiki ABCD terkait layanan PLN, sekarang ada layanan mobile-nya ini, dan kita masih akan bedah. Tadi Pak JM sudah mengatakan bahwa ada keunggulan-keunggulan di situ, bahkan bisa tracking. Kita nggak bisa lagi, kalau dulu tuh ada layanan nomor sekian-sekian ya, jangan-jangan tuh katanya teleponnya diangkat lalu disimpan saja. Jadi follow up. Sekarang tidak bisa karena ada trackingnya. Kita masih akan ngobrol lagi, masih dengan Pak JM PLN Kalselteng sesaat lagi.
Pemirsa, di era digital sudah menjadi sebuah keharusan kita menyesuaikan, termasuk perusahaan sebesar PLN ya Pak Sauk. Yeah. Jadi PLN sudah ada PLN Mobile. Itu ujungnya adalah demi untuk boleh dikata untuk menservis pelanggan agar lebih mudah lagi mengakses. Nah, tadi Pak GM Pak Sauki juga mengatakan bahwa ada beberapa layanan item, termasuk pengaduan, termasuk pemasangan. Semudah itukah gitu ya? Kadang-kadang orang mudah kelihatannya, tetapi follow up-nya tetap aja harus datang ke sini dan lain-lain. Nah, ini bagaimana mengkonekkan dan memotong birokrasi layanan agar betul-betul menjadi prima? Ya, oke. Jadi memang digitalisasi ini di samping untuk mengefisienkan pelayanan gitu ya, kami juga berupaya membuat layanan kami ini berintegritas, transparan, cepat dan otomatis. Gitu. Karena dengan jumlah pelanggan yang jutaan Bu, tidak akan mungkin kita lakukan dengan cara-cara konvensional lagi, dengan cara-cara manual lagi gitu ya. Dulu kami mungkin dari penerimaan laporan secara manual datang ke loket, kami rubah melalui kontak center. Tapi lama-kelamaan kontak center juga seakan-akan ketinggalan zaman gitu ya. Dan itu kalau sudah penuh hang ya. Trafiknya luar biasa gitu ya. Kenapa kita tidak melakukan lewat aplikasi mobile? Di mana hampir semua orang saat ini mempunyai mobile phone gitu ya. Mobile phone. Nah, inilah yang menjadi pendorong bagi kami untuk melalui PLN Mobile ini, digitalisasi ini, kami menjangkau lebih dalam lagi ke ruang-ruang private-nya pelanggan gitu ya. Sehingga pelanggan sambil tiduran bisa melakukan pendaftaran pasang baru, membayar rekening listriknya, apapun itu. Sampai bahkan jam 2 malam sambil di toilet mungkin ya, ini dapat melakukan pengaduan gitu ya. Atau bahkan kalau dia jalan-jalan misalnya ke Palangkaraya, ada pohon mengenai jaringan, ada bisa membantu untuk melaporkan. Itu kami sangat terbantu sekali, Bu. Ada masukan seperti itu gitu ya. Dan dengan jutaan pelanggan ini kami bisa lebih efisien. Jadi sehari Bu, saya secara real time monitor dari jam 12 jam 00 sampai jam 12 malam itu ada sekitar 1.200 laporan pengaduan. Dan di samping itu ada keluhan dan informasi sekitar 500. Jadi ada sekitar 1.500 sampai 1.700 laporan yang sampai ke kami. Dan dengan platform PLN Mobile ini kami mengintegrasikan seluruh kanal-kanal pengaduan. Ini bukan hanya melalui PLN Mobile, Bu. Kontak center pun masih kami pertahankan. Karena memang mungkin ada yang masih konvensional. Betul, gitu ya? Ada sebagian masyarakat kita yang agak susah beralih ya ke mobile. Nah, ini kami persilakan tetap menggunakan kontak center. Ada juga yang lebih nyaman bersosial media. Kami bisa masuk melalui sosmed Facebook, Twitter dan sebagainya. Dan semuanya diintegrasi. Itu terhubung semua. Terhubung di platform PLN Mobile dan langsung terdispatch, tersalurkan ke masing-masing posko layanan kami, petugas-petugas kami. Dan dari posko ini secara otomatis pula masuk ke tim-tim regu-regu, Bu. Jadi secara otomatis sistem ketika laporan masuk, mana regu yang masih standby dan terdekat, ini langsung otomatis. Sehingga dari laporan pelanggan melapor sampai diterima oleh tim pelaksana di lapangan gitu ya, dengan jarak ratusan kilo gitu atau bahkan ribuan kilo, itu hanya sepersekian detik gitu. Nah, ini pasti akan mempercepat, Bu, dan petugas pun dengan platform ini bisa kita lakukan kuantifikasi kinerja mereka. Nah, kita jadi KPI mereka gitu ya. Dari laporan masuk, mereka itu harus merespon 45 menit, Bu. Maksimal 45 menit. 45 menit itu apa? Dia datang atau mengontak pelanggan yang bersangkutan. Artinya progresnya ada begitu. Ada. 45 menit. Maksimal dia 3 jam, maksimal ya. 3 jam itu sudah harus nyala, Bu. Secara rata. Jadi dengan platform ini di samping memudahkan pelanggan, kami juga bisa menjaga kualitas layanan kami. Kenapa? Setiap orang yang terlibat di dalam proses layanan ini itu terpantau, termonitor dan bisa dievaluasi kinerja masing-masing. Bisa dievaluasi, itu menjadi poin ya. Karena berarti ketika kita terintegrasi itu ada dua sisi. Satu sisi adalah kepada para pekerja di titik-titik tertentu itu menjadi KPI-nya.
untuk pelanggan itu juga menjadi progres yang Betul, menyenangkan karena betul. bisa tracking. Ya. Nah, bicara soal digital, kemodernan, ini kan ada dua sisi tadi kita katakan. Bapak dengan tim mempersiapkan untuk yang bisa mengeksekusi, ini pelanggan juga harus disosialisasi. Betul. Karena tidak semua orang juga, oke Iya. lah tadi sudah ada 2.000 sekian, 2 juta sekian, itu Iya. berapa persen sebetulnya yang sudah mengakses itu. Nah ini cara apa yang dilakukan agar pelanggan mengetahui bahwa untuk mudah harus pakai PLN Mobile dan bagaimana mempersiapkan itu tadi tim ya. Mungkin yang tadinya tim hanya dari satu call center saja. Ini sekarang kok harus bergerak lah, harus cepat. Ini di hari pelanggan ini apa yang bisa dijelaskan ini? Iya. Terima kasih mungkin ya untuk pelanggan pemirsa Duta TV yang juga pastinya menjadi pelanggan PLN gitu ya. Pasti karena nggak ada lagi ya. Kami tidak berharap satu-satunya pilihan pelanggan, Bu. Tapi saat ini memang begitu kondisinya ya. Jadi kami ingin pelanggan itu juga punya loyalitas ke brand PLN-nya gitu ya. Jadi bukan hanya terpaksa begitu. Betul. Ya Pak ya. Bangga sebagai pelanggan PLN dan bangga punya PLN gitu ya. Nah, gitu ya. Sebagai satu-satunya perusahaan listrik di negara ini. Gitu. Salah satunya dengan cara ini, Bu. Terima kasih ke Duta TV gitu ya. Kerjasama cukup panjang. Kita juga memberikan edukasi, sosialisasi ke masyarakat melalui media gitu ya. Dan kami juga dengan sosial media korporatnya PLN, kami juga memblasting info-info tersebut. Kami juga tidak menutup loket sebenarnya, Bu. Jadi tetap ada ya? Tetap ada. Ya. Loket kami tetap ada. Kapanpun pelanggan datang ke loket kami, tapi di loket kami juga melakukan edukasi dan sosialisasi. Melapor pelanggan, kami bantu menginstalkan PLN Mobile di aplikasinya. Memasukkan laporan. Karena beragam jenis masyarakat. Betul. Sehingga ketika ada kejadian lagi, dia nggak perlu repot-repot dari rumah 5 kilo ke kantor PLN, naik ojek, biaya berapa, cukup di rumahnya saja sambil nonton TV gitu ya. Dan itu langsung teredukasi langsung. Teredukasi. Jadi mungkin satpam-satpam kami itu, Bu, itu merupakan marketer, edukator kami gitu ya. Termasuk seluruh petugas PLN, termasuk saya, setiap ada interaksi dengan ibu, dengan pelanggan, dengan siapa saja, dengan stakeholder, kami akan memberikan sosialisasi, memberikan informasi, sehingga nanti apapun layanan PLN dapat betul-betul diakses oleh segala kalangan. Gitu. Harapan kami begitu, Bu. Ya. Artinya memang SDM hampir keseluruhan di PLN itu juga di-upgrade juga untuk memberikan pelayanan, tadi bahkan sampai security dan lain sebagainya juga harus paham untuk memberikan edukasi, dan masyarakat juga secara perlahan memang digiring untuk ini. Sekarang kembali ke Hari Pelanggan. Hari Pelanggan ini istimewa ya hari ini. Rangkaian apa yang dilakukan oleh PLN Kalsel? Jadi tadi sudah sampaikan apa arti pelanggan bagi kami, dan kami wajib memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah diberikan pelanggan kepada kami gitu ya. Walaupun kami juga sadar gitu ya, layanan kami mungkin saja belum maksimal gitu ya, tapi kami punya komitmen. Salah satu di Hari Pelanggan ini kegiatan adalah juga di samping apresiasi, kami juga memberikan komitmen layanan. Seperti apa harapan pelanggan, kami akan coba penuhi dengan sepenuh hati gitu ya, apa yang disuarakan oleh pelanggan. Makanya kami mendatangi pelanggan-pelanggan. Tentu tidak semua pelanggan bisa kami datangi secara fisik. Kami meminta insight-insight dari pelanggan. Untuk menjangkau pelanggan lebih luas lagi, kami serentak melalui media yang kami punya. Setiap orang yang pelanggan yang nelfon ke kontak center kami sapa, kami blasting apa harapan pelanggan di Hari Pelanggan ini gitu ya. Dan kami juga pasti memberikan apresiasi, terima kasih kami yang tulus terhadap pelanggan kami. Beberapa event juga kami lakukan, Bu. Salah satunya adalah penyalaan salah satu desa, di beberapa desa di Kalimantan Selatan dan di Kalimantan Tengah gitu ya. Di bulan baik ini, di bulan Hari Pelanggan ini, kemudian kami juga meresmikan beberapa inovasi-inovasi produk kami gitu ya. Salah satunya adalah penyampung sementara yang di awal kami pasang di Lapang Murjani gitu ya. Karena kami menganggap Lapang Murjani ini adalah salah satu titik kumpul event-event yang cukup banyak di situ di Kalsel gitu ya. Kami berharap seluruh event ini dapat terlistriki dari listrik PLN. Tidak perlu lagi sewa genset dan sebagainya.
Itu bentuknya seperti apa ya? Jadi kami menyediakan Kayak semacam induk. anjungan gitu ya, Oh, oke. anjungan yang bisa memonitor pemakaian pelanggan dan sebagainya. Di dalam itu ada rak panelnya. Nah, nanti pelanggan bisa. Itu yang disebut dengan Bung Tara itu? Iya, penyambungan oke. sementara gitu ya. Penyambungan Jadi apa Bung Tara? Oh, ternyata penyambungan sementara untuk Oke. event-event. Jadi Baik. tidak perlu berlangganan, tidak perlu membayar biaya penyambungan. Oke. Cukup bayar KWH yang terpakai saja. Nah, itu kita menarik karena kan pastinya juga nanti tempat-tempat lain menginginkan hal seperti itu yang mungkin sekarang kan di Kalsel ini sudah banyak Gitu. konser dan Iya, lain iya, sebagainya. Nah, itu untuk Bung Tara tadi bahwa hanya KWH saja yang dihitung. Gitu. Jadi masing-masing itu nanti diberikan unitnya atau bagaimana? Ini untuk pengguna yang ada di situ. Iya. Misalkan entah itu event organizer atau mungkin yang jualan dan lain-lain. Iya. Jadi kami siap, Bu. Bahkan perangkat mobile kami siap. Jadi kalaupun ada daerah yang belum terjangkau jaringan atau lapangan belum terjangkau jaringan, kami punya perangkat-perangkat mobile. Kami punya Jadi seperti mobile genset begitu genset ya? mobile, Oh, oke. bahkan UPS mobile, kabel mobile juga kami Oke. punya, kubikel mobile, sehingga apapun eventnya, listriknya dari PLN gitu ya. Oke. Ya, kalau tagline kami, apapun kegiatan, apapun bisnisnya, Anda urus saja bisnisnya, listriknya biar kami yang urus. Termasuk kemarin ada Porwana. Oh, iya. Maka sekarang memang banyak kegiatan nasional juga ditarik di Iya. kita ya. Iya. Mungkin hal yang tidak perlu khawatir adalah soal kalau Anda mau menyelenggarakan event, Iya. para event organizer Iya. atau apapun, ini listriknya biar diurus PLN. Betul, betul. Cara pengajuannya apakah harus mobile atau harus ketemu dengan PIC-nya atau bagaimana? Cukup ambil HP, PLN mobile, masukkan daftar. Selesai begitu Selesai. ya? Daftar Sesimpel itu? dan bayar di sana. Oke, jadi tidak perlu cari-cari Ya. telepon Pak Sauki, nggak perlu ya? Nggak perlu. Oke, baik. Menjadi menarik ketika segala sesuatu dipermudah, harusnya juga memang segala sesuatunya juga menjadi mudah. Baik, apresiasi. Tadi apresiasi apa saja dan bagaimana komitmen PLN dari hari ini sampai ke depannya, kita masih akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, sebelum kita nanti akan bedah lagi seremonial atau hal-hal apa saja yang dilakukan untuk menandai momentum Hari Pelanggan Nasional di PLN Kalsel. Tadi saya off-cam ngobrol-ngobrol dengan Pak Sauki ketika kita bicara soal digitalisasi. Ini perkembangan teknologi luar biasa. Kita juga mengenal ada AI, gitu kan. Dan mau tidak mau function-function itu tuh memang menjadi kuat ya, Betul, karena betul. dia cepat, tidak gampang capek, nggak banyak ngeluh. Nah, tetapi satu sisi kita juga tetap akan mempertahankan SDM yang mungkin akan kelihatan wajahnya ramah. Nah, Betul. bagaimana di PLN sendiri? Ini kita bicara internal dulu ya, mempersiapkan pada suatu saat mungkin ada function-function tergantikan oleh teknologi. Iya. Lalu tim yang sudah ada ini bagaimana tetap membackup itu dan tetap ada di situ? Jadi gini Bu, PLN tidak pernah berpikir mengurangi SDM kami yang ada. Oke. Tapi menambah enggak mungkin ya? Menambah ya juga? tetap tetap, menambah Bu. oke. Karena semakin banyak pelanggan, tantangan kita semakin banyak gitu ya. Walaupun ada PLN Mobile saat ini, PLN Mobile adalah volume akses kami semakin besar gitu kan. Kalau dulu dilakukan secara manual, ini dengan adanya digitalisasi ini semakin luas aksesnya dan bisa semakin dalam masuknya penetrasi layanan kami. Kemudian keberadaan SDM tetap harus ada Bu, harus ada. Karena dalam layanan sentuhan humanis itu tetap harus ada. Makanya di PLN Mobile kami tetap ada layanan fitur berbicara dengan customer service. Customer service. Okay. Jadi tetap dikasih spare itu ya? Tetap dikasih itu. Karena ada beberapa hal yang mungkin menyebabkan pelanggan belum puas. Gitu. Perlu sentuhan lain. Yep. Kami tetap menyediakan. Baik. Bahkan di kanal layanan, kontak center dengan customer service tetap kami sediakan. Dan tetap online 24 jam. Dan kami juga tidak mengurangi jumlah agen kontak center kami. Baik. Tetap sama. Jadi bagaimana membuat enjoy pelanggan, apakah mereka itu nyaman dengan gadget mereka, tidak perlu berintegrasi dengan customer service, ataukah
orang-orang kayak saya misalnya lebih nyaman berinteraksi gitu ya dengan customer service, ya kami sediakan juga jalur itu. Dan pada fitur-fitur tertentu kami tetap menyediakan tenaga customer service untuk itu. Inilah kenapa kami tetap berupaya meningkatkan SDM kami. Makanya dalam hari layanan pelanggan kami kemarin memberikan upskilling bagi seluruh SDM pelayanan pelanggan di seluruh PLN Kalsel-Teng, mulai dari level unit induk, unit pelaksana sampai unit layanan serta kantor pelayanan kami yang paling ujung untuk dilakukan upskilling. Kami mengundang bukan hanya internal kami, Bu. Kami mengundang eksternal, kami mengundang BSI karena mereka dapat penghargaan customer service terbaik di Asia dan jadi sharing pengalaman. Pengalaman. Kami juga mengundang anak perusahaan kami Holding Icon Plus yang mereka juga mendapatkan award global terkait dengan layanan contact center. Kami datangkan untuk memberikan masukan dan upskill teman-teman kita. Kami beri tagline PLN goes to heart gitu ya. Heartnya hanya humble ya. Secara makna seperti itu, Bu. Betul. Bagaimana layanan kami ini sampai ke hati pelanggan. Tetapi ternyata itu ada singkatan juga. Ada juga singkatannya. Jadi hanya humble, E-nya educated, agile gitu ya, responsif dan trusty gitu ya. Terpercaya. Dengan harapan PLN petugas-petugas kami ini dapat memenuhi harapan, bahkan melampaui harapan, exceed beyond dari harapan pelanggan gitu ya. Karena bagaimanapun sentuhan-sentuhan manis ini tetap harus kita lakukan, Bu. Tetap harus kita lakukan. Dan kami juga membekali SDM kami dengan kemampuan-kemampuan teknis gitu ya, skill layanan. Dan kami juga punya standar layanan PS4, Bu. PS4 itu apa? Bagaimana pelanggan petugas kami memberikan penampilan terbaik, P-nya, sikap, senyum dan sapa gitu ya. Itu adalah standar. Jangan sampai sana, PS4 orang langsung berpikir yang lain. Ini game gitu ya. Game gitu. Ternyata ini adalah bagian dari layanan yang luar biasa. Betul. Menjadi menarik adalah bahwa kita juga harus menyesuaikan kan kita ya. Mungkin ada selain tadi layanan upskilling yang sudah di upgrade ke seluruh teman-teman frontliner, itu juga good looking itu menjadi penting dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah bahwa sekarang kan bergeser nih. Ada istilah, ada milenial, ada Gen Z yang mungkin akan memenuhi tempat-tempat di frontliner. Sementara mereka juga dalam keseharian itu ada hal-hal yang sifatnya praktis, yang mereka punya dunianya sendiri. Bagaimana PLN bisa membuat mereka patuh dengan aturan yang sudah ada gitu kan? Jadi itu, Bu, tadi. Pertama tentu kita menciptakan dan meng-create standar dulu. Standarnya ya. Kami udah punya standar PS4, bahkan ukuran lebar senyum pun gitu ya. Itu penting ya. Berapa detik kan 227 kan, Bu ya. 2 cm ke kiri ke kanan dan selama 7 detik gitu ya. Terus sapanya apa gitu ya. Terus penampilannya seperti apa gitu ya. Bahkan berkerudung itu seperti apa, kalaupun tanpa hijab pun seperti apa, gitu. Kami atur sedetail mungkin gitu ya, SOP itu. Dan teman-teman kita edukasi terkait itu. Dan apa manfaatnya bagi mereka dan bagi perusahaan. Dan terlebih ini merupakan KPI mereka gitu ya. Pelanggan ini kami berikan kebebasan untuk menilai bagaimana kualitas layanan kami. Dan ini menyebabkan layanan itu betul-betul transparan gitu ya, transparan. Kami juga bisa menilai dengan gampang secara kuantitatif. Ini nilai petugas layanan ini berapa gitu ya. Ini petugas layanan ini dan itu menjadi terbuka untuk jenjang karir mereka ya. Betul. Ini sangat mempengaruhi karir mereka ke depan gitu ya. Karena semuanya kita ini berawal dari pelayanan pelanggan semua. Dan semua terlihat dari base-nya ya kelihatan. Betul, gitu. Bisa ngarang-ngarang gitu. Betul. Nah, ini menjadi menarik. PLN ini kan kalau kita lihat produknya itu hardware ya, sesuatu yang teknis, manly sekali gitu ya. Tetapi satu sisi karena ternyata bersentuhan dengan para pelanggan, mau tidak mau bukan berarti feminim itu
tidak harus semuanya perempuan yang ada di situ, tapi kan layanan termasuk tadi yang bekerja. Nah ini bagaimana mengcombine ini? Produknya ada produk yang boleh dikata industri keras begitu ya, terus laki-laki manly, dan tapi tetap harus mengasah para timnya untuk tadi bisa ramah, bisa ini. Bagaimana Pak Sauki bisa mengcombine ini? Jadi ketika tadi saya berbicara pelayanan pelanggan bagaimana PS4, itu bukan hanya kami berbicara terkait petugas kami yang di belakang meja melayani orang di loket, tapi itu juga terkait petugas kami di lapangan, Bu. Kan ke petugas lapangan itu saya membayangkan ya, apalagi yang kaitannya di pembangkit dan sesuatu yang disiplin, sesuatu yang itu gitu. Nah ini mengcombine-nya bagaimana? Agar mereka juga punya sentuhan bagaimana bisa melayani pelanggan juga. Karena kompetensi teknis itu bagi kami udah embedded, Bu. Itu sudah standar lah ya. Udah standar, karena penilaian rekrutmen berdasarkan kompetensi itu. Masuk tuh sudah yang standar itu lah ya. Itu udah embedded, kami nggak terlalu banyak berbicara terkait ini. Nah, ini bagaimana membungkus mereka, sehingga penyampaian hal teknis mereka itu dapat diterima dengan baik oleh pelanggan. Sehingga pekerjaan mereka dalam menyelesaikan misalnya pelayanan teknik gitu ya, itu bukan hanya dari nilai teknis mereka, kecepatan mereka menyelesaikan gangguan, atau kecepatan mereka untuk mengembalikan pelanggan itu nyala lagi. Tapi bagaimana juga nilai mereka itu ditentukan oleh respon pelanggan. Berapa pelanggan yang memberikan rating, bintang 1, bintang 2, atau bahkan bintang 5 gitu ya. Tentu dengan cara mereka melayani, sikap mereka, penampilan mereka gitu ya, salam dan sapa mereka gitu ya. Ini kami berikan kebebasan kepada pelanggan untuk menilai mereka. Sehingga mau nggak mau, karena ini menentukan kinerja mereka, menentukan nasib mereka gitu ya. Mereka harus sungguh-sungguh harus sungguh-sungguh gitu ya. Dan sangat bergantung kepada pelanggan memberikan penilaian. Sangat bergantung. Mereka bergantung, manajer cabang bergantung, saya pun bergantung kepada nilai itu. Karena itu semua menjadi integrated ya. KPI kami gitu ya. Baik. Menjadi menarik adalah source dari SDM PLN khususnya untuk yang tenaga di lapangan. Kan kita lihat juga ada sekolah-sekolah khusus yang bahkan di bawah naungan PLN-nya. Artinya tidak harus mencari dari luar walaupun terbuka juga untuk yang dari luar. Nah ini bagaimana mengcombine antara yang memang disiapkan khusus, apakah itu terserap semuanya, dengan yang mungkin dari luar gitu. Iya. Jadi mungkin yang dimaksud oleh Ibu mungkin terkait dengan ITPLN, Institut Teknologi PLN ya. Nah, itu sebenarnya sekolah di bawah naungan PLN ini terbuka, Bu. Terbuka untuk umum gitu ya. Dan memang ada program-program kerjasama terkait dengan rekrutmen. Tentu talent-talent terbaik dengan artinya tidak semua dijamin masuk begitu. Iya, ini kompetisi saja. Kompetisi saja. Dan secara internal kami juga punya Pusdiklat ya. PLN University yang membangun kompetensi teknis setelah mereka masuk. Baik. Jadi masing-masing pegawai ini ada diklat wajib mereka sesuai dengan jabatan mereka, apa yang harus diperkuat mereka, dan ada juga diklat-diklat pilihan arah karir kemana yang mereka inginkan. Ini kami juga memberikan kebebasan untuk itu. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kompetensi teknis yang arahnya tetap memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan kami. Bungkusnya tetap pelayanan. Jadi semua kompetensi teknis itu tetap ada materi pelayanan pelanggan, Bu. Jadi sudah melekat sejak awal. Sejak awal memang kami dibentuk untuk punya wawasan pelayanan pelanggan yang terbaik. Bahkan operator sekalipun yang di belakang mesin gitu ya. Tetap harus orientasinya pelayanan pelanggan. Coba bayangkan kalau operator pembangkit dia tidak mempunyai orientasi pelayanan pelanggan, itu mereka tidak tahu bahwa mesin itu tidak dipelihara dengan baik dan sebagainya, konsekuensinya apa bagi pelanggan kita gitu. Nah ini ilmu-ilmu itu kita berikan menyeluruh tanpa peduli bidang apapun gitu ya. Khususnya kami di distribusi. Berarti basic tuh memang pelayanan pelanggan itu menjadi basic. Betul ya, Ibu bilang tadi PLN maskulin dengan segala keteknisannya memang, tapi kami tetap harus ujung-ujungnya memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan. Jadi kalau Anda ingin secara jenjang itu bisa melejit, mau tidak mau harus mengcombine itu ya. Betul. Jadi kemampuan teknis, kemampuan keilmuan dengan juga tadi pelayanan pelanggan. Baik, kalau kita boleh di-share, ini dari penilaian Pak Sauki sendiri,
kinerja PT PLN untuk Kalsel-Teng itu kondisinya seperti. Tapi kan tadi sudah bicara bahwa kalau soal produknya sudah surplus dan lain-lain. Secara keseluruhan tuh kinerjanya seperti apa? Tapi jawabannya tahan dulu, kita masih akan kembali sesaat lagi di Bincang Bisnis. Baik, kita masih berbincang di Bincang Bisnis dan ini adalah momen luar biasa di Hari Pelanggan Nasional. Tamu kita adalah institusi yang memang harus mengedepankan pelayanan pelanggan. Institusi yang mungkin 10 tahun yang lalu adalah institusi yang sering ditembaki oleh pelanggan dengan berbagai komplain, khususnya di Kalimantan dan Kalimantan Selatan ya. Kenapa pusat batu bara tetapi biar seakan-akan kami diminta untuk maklum dan lain sebagainya. Dan hari ini kita bisa tersenyum lebar. Kita akui dan kita harus memberikan apresiasi untuk PLN bahwa jarang sekali terjadi yang disebut dengan biarpet. Kalau tiba-tiba ada pemadaman berarti ada sesuatu yang besar gitu. Nah, ini saya mewakili pelanggan itu memberikan apresiasi ini gitu. Dan secara kinerja kalau boleh dilihat tadi Pak Soki juga mengatakan bahwa tim secara berjenjang ada yang menilai dan termasuk dari luar boleh menilai gitu lah. Mungkin itu akan dikumpulkan sebagai reward masing-masing. Secara keseluruhan bagaimana Pak? Tim Bapak ini menjadi tim tangguh seperti kalau dibicara PLN kan sekarang ada kata-kata tim handal ya. Handal untuk produk. Nah, ini handal untuk timnya bagaimana ini? Ya, terima kasih Bu Diana, tadi apresiasinya, mudah-mudahan ini merupakan suara pelanggan kami gitu ya. Dan itu kita harus akui gitu ya. Karena bagi kami senyum pelanggan itu adalah energi bagi kami. Ya, ini terus terang Bu, terus terang gitu ya. Apresiasi pelanggan itu adalah energi bagi kami gitu ya. Untuk melayani pelanggan lebih baik lagi. Loyalitas pelanggan adalah fuel bagi kami, bahan bakar bagi kami untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Terkait tadi yang Ibu sampaikan, KPI kami, indikator kinerja kami yang paling pertama itu sebagian besar adalah terkait dengan pelayanan pelanggan Bu. Nah, cuman diturunkan ke dalam indikator-indikator teknis. Nah, contohnya apa? Durasi padam rata-rata per tahun. Nah, itu kan ujung-ujungnya adalah pelayanan. Nah, tapi di kami namanya SAIDI, System Average Interruption Duration Index. Ada namanya SAIFI, ini frekuensi padam berapa gitu ya. Berapa kali biarpet kalau gitu ya. Nah, itu juga dihitung gitu ya. Terus adalah terkait dengan rasio elektrifikasi. Seberapa besarkah jumlah rumah tangga yang terlayani oleh PLN. Dan terakhir itu yang dinilai oleh eksternal adalah indeks kepuasan pelanggan Bu. Nah, itu dinilai oleh pihak-pihak eksternal, apakah dari Surveyor Indonesia dan sebagainya. Dan mudah-mudahan dengan dukungan pelanggan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dan apa yang sudah kami berikan, ini kita bisa memperoleh nilai yang baik gitu ya, baik, sehingga kami makin semangat lagi gitu ya, memberi pelayanan kepada pelanggan, memberikan inovasi-inovasi kepada pelanggan dan hal-hal lain, bukan hanya sekedar listrik konvensional gitu ya, bisa jadi butuh green energy gitu ya, bisa jadi bagaimana pelayanan PLN terkait dengan EV ekosistem gitu ya, dan sebagainya. Ini berkembang sangat luas sekali, bukan hanya dari layanan listrik dasar. Dan bahkan kami punya produk saat ini easy on. Listriknya tinggal nyala gitu ya. Dia tidak perlu membangun gardu, tidak perlu membangun instalasi dan sebagainya. Perusahaan berinvestasi di ini, listriknya urusan kami, PLN. Mereka tinggal nyala. Masuk teknologinya bagaimana listrik semuanya, masuk itu ya? Iya. Ini ada produknya juga kan. Ini inovasi-inovasi ini yang memberikan kemudahan kepada pelanggan, ini akan terus kami kembangkan. Sehingga harapan kami bukan hanya bisa memenuhi ekspektasi pelanggan, tapi bagaimana melampaui ekspektasi itu gitu ya, sehingga visi kami menjadi yang terbaik gitu ya. Ini bisa terwujud dalam waktu dekat ini. Kira-kira itu. Luar biasa, easy on. Ini menjadi segala sesuatu yang kan ini kita mau ada IKN dan digadang-gadang Kalimantan Selatan Tengah ini adalah wilayah penyangga. Harapannya juga industri ke sini ya. Betul. Nah, ketika industri ke sini, investor nggak perlu takut.
PLN siap dengan easy on. Gitu. Iya, betul. Silakan Anda pikirkan aja investasi mau apa, Iya. listriknya, dan itu mudah kan ya, asal ngobrolnya tepat dan platformnya sama, itu Betul. bisa dengan mudah. Iya. Baik, dari tadi kita bicara produk layanan, produk layanan. Itu masih dalam lingkup bisnis, Pak. Betul, betul. Artinya memang layanan itu bisnisnya PLN. Iya. Kalau nggak melayani dengan baik, nanti mutung nih yang dilayani. Gitu. Tapi bicara sesuatu yang lebih, bahwa PLN juga di wilayah sekitar harus mampu berbuat. Iya. Nah, mungkin ada, karena di aturan di negeri kita juga yang namanya CSA. Iya. Apa yang dilakukan selain tadi bicara kenyamanan pelanggan, tapi kaitannya masih dengan bisnis. Tetapi ini kaitannya dengan responsibility dari PLN untuk wilayah sekitar di mana berada, itu apa saja yang sudah? Iya. Kami dalam berbisnis, dalam memberikan dan menjalankan roda perusahaan ini, Bu, bottom line-nya tetap 3P, Bu. P yang pertama itu apa? People, Bu. People, orang, masyarakat. P yang kedua adalah planet. P yang ketiga ini baru profit, Bu. Ujung ya? Paling ujung. Dan itu tergambar dari KPI kami yang saya sebutkan tadi. People. Di samping tadi bagaimana menjadikan layanan kelistrikan ini menjadi pendorong meningkat kesejahteraan masyarakat, tapi kami juga memberikan nilai tambah khususnya bagi masyarakat di sekitar instalasi kami gitu ya, di bawah jaringan kami dan sebagainya, dengan bantuan-bantuan secara langsung melalui program-program produktif CSR gitu ya, untuk mendorong masyarakat yang tidak mampu, mendorong usaha-usaha mikro gitu ya. Nah, itu CSR. Dan yang kedua kami punya yang namanya YBM, Baitul Mal, Yayasan Baitul Malnya PLN. Jadi seluruh zakat infak sedekah pegawai PLN mulai dari Aceh sampai Papua itu disalurkan melalui perusahaan. Nah, kenapa gitu? Kita salurkan melalui YBM PLN supaya kami bisa berbuat lebih banyak lagi gitu ya. Jadi ada beberapa fasilitas pendidikan yang kami biayai, karena pendidikan ini menurut kami ini sesuatu yang sangat utama, merubah dan mengangkat level derajat kesejahteraan masyarakat gitu ya. Melalui YBM ini kami gerakkan, baru bantuan ekonomi, bantuan usaha dan masyarakat yang tidak mampu. Ada lagi yang ketiga, Bu, ini namanya LUDP, Light Up the Dream gitu ya. Ini kami secara rutin tiap minggu menyisihkan dari uang saku kita gitu ya, di ruangan-ruangan gitu ya, kita kumpulkan setiap bulan, kita beri bantuan bagi masyarakat yang tidak mampu berlangganan PLN, Bu. Nah, mereka jadi tetap ke produknya dibantu begitu. Dibantu. Ya? Oke, baik. Mulai dari biaya penyambungan dan instalasi, mereka kita bantu gitu ya. Dan di tahun 2023 ini kami sudah berhasil menyalakan sekitar 3.000-an pelanggan dengan cara itu. Dan ini dari donasi. Itu termasuk biaya berlangganannya? Ya. Artinya mereka dibebaskan begitu? Oh, bulanan enggak. Oh, bulanan tapi penyambungan listrik, ini sekitar ya? 2 juta, 3 juta, ini kami tanggung per ini. Nah, ini segala upaya ini kami lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengangkat masyarakat, khususnya di sekitar instalasi PLN gitu ya. Itu adalah P yang kedua, Bu ya. People dan planet gitu ya. Planet. Kira-kira itu, Bu. Profitnya nggak usah dibahas ya. Profit itu urusan di dalam. Baik, ini menjadi menarik bahwa PLN itu kan juga harus siap setiap saat menjadi backup segala sesuatu yang kaitannya mungkin ini dengan penyelenggaraan negara, penyelenggaraan daerah. Ini event sebentar lagi sampai dengan November ini kan akan ada pilkada. Pilkada itu walaupun menggunakan teknologi secanggih apapun, kalau listriknya tidak cover selesai. Gitu. Ini ketika menjaga stabilitas listrik itu termasuk mungkin kalau itu kan misalkan KPU itu kan memang sudah berlangganan seperti itu. Tetapi kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan lain, kayak pemerintah bikin tadi MTQ dulu dan lain sebagainya, apakah memang ada apa ya support dari
PLN yang memang sifatnya itu tadi sebagai mensupport penyelenggara negara atau penyelenggara daerah untuk melakukan kegiatan itu. Artinya betul-betul ini memang listriknya PLN nih gitu loh. Iya, iya. Itu seperti apa? Jadi event pilkada sama dengan event mungkin ada PON di kita Ya, gitu atau ya. apapun yang MTQ besar-besar itu, begitu itu kan? memang prioritas kami, Bu. Oke. Jadi Mereka bayar nggak? mereka tetap bayar. Oh, tetapi dijamin bahwa tidak Ya, ada. kendalanya betul-betul kami jaga, oke, betul siap. kami jaga. Di lokasi-lokasi penting, misalnya nanti pada saat rekapitulasi, itu kami akan men-standby-kan janji-janji kami. Nah, untuk memastikan bahwa ketika terjadi sesuatu, ini bisa terbackup. Problemnya bukan Ya. jangan dari listrik begitu Betul, ya. Oke. jaringan kami bersihkan, sehingga gangguan-gangguan itu bisa dimitigasi gitu ya. Nah, sehingga pada saat event tersebut, listriknya lancar, aman, dan tidak ada kendala. Baik. Nah, karena apapun peralatannya bergantung ke listrik semua seperti yang Ibu Ujungnya sampaikan ya. tadi gitu ya. Secanggih apapun Iya. teknologinya kalau listriknya nggak Iya. ada kan itu. Jangan sampai satu calon terzolimi oleh PLN gitu kan. Listrik mati pada saat beliau Iya. dihitung gitu. Nah, Dan itu bisa menimbulkan chaos begitu ya. chaos. Nah, Oke. ini yang kami betul-betul jaga. Baik. Kami punya perangkat mobile seperti mobile genset, mobile UPS dan sebagainya untuk mensupport event-event ini gitu Baik. ya. Ya. Gitu. Untuk pelanggan yang sifatnya masyarakat nih, kalau tadi kan ada apresiasi mungkin kepada kemitraan, entah itu teman-teman media, termasuk juga kita juga sempat dikunjungi oleh Pak GM di menjelang hari pelanggan ini dan juga teman-teman media lain. Tapi kan juga ada masyarakat. Apresiasi apa kawan pelanggan yang sifatnya masyarakat individual yang diberikan di momen hari pelanggan ini? Ya, tadi saya sampaikan bahwa kami menyampaikan rasa terima kasih kami, bukan hanya secara langsung, tapi kami sapa pelanggan melalui media sosial kami. Setiap pelanggan yang terhubung ke kontak center kami, petugas customer service kami menyapa pelanggan, mengucapkan terima kasih, mengucapkan apresiasi atas apa yang sudah diberikan pelanggan gitu ya, loyalitas pelanggan gitu ya. Dan juga kami tadi juga bagi pelanggan-pelanggan yang loyal gitu ya, yang membayar listrik tepat waktu dan sebagainya. Nah, ini kami juga memberikan award khusus gitu ya, award khusus dan pada hari layanan ini kami juga memberikan diskon khusus bagi pelanggan yang melakukan tambah daya, tambah daya khususnya masyarakat gitu ya, sehingga mereka mendapatkan diskon yang sampai 80% gitu. Wow. Ya. Mudah-mudahan apa yang kami berikan itu spare sampai tanggal berapa itu? Kan tanggalnya hari ini nih hari pelanggannya, sampai seminggu ke depan kah? 1 bulan ke depan? 1 bulan. 1 bulan. Oh, jadi selama September 1 ya? bulan ini, Oke, selama baik. bulan hari pelanggan ini kita berikan diskon khusus. Nah, ini adalah salah satu bentuk apresiasi kami kepada pelanggan PLN. Baik, luar biasa dimanfaatkan ya masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang diberikan oleh PLN. Terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan mungkin kaitannya entah itu dengan hari pelanggan, entah positioning PLN sendiri, entah juga terkait Kalimantan Selatan, bahkan Kalimantan secara umum yang disampaikan. Ya, terima kasih kepada pelanggan-pelanggan PLN yang sudah sangat loyal kepada kami. Kami berkomitmen dan kami pastikan layanan kita ke depan semakin baik gitu ya, dan jangan sungkan-sungkan memberikan masukan melalui PLN Mobile gitu ya. Seluruh layanan, seluruh informasi ada di PLN Mobile, sehingga pelanggan dapat mengakses PLN kapanpun dan dimanapun tanpa ada batasan ruang dan waktu gitu ya. Kemudian kami juga berharap pelanggan berkontribusi terhadap penyaluran listrik yang aman dan lancar gitu ya. Nah, salah satunya apa? Kalau ada terjadi potensi-potensi bahaya di jaringan dan sebagainya, itu informasikan saja ke PLN. Boleh melalui kontak center 123 atau melalui PLN Mobile gitu ya. Dan ketika ada merasa listriknya tidak aman di rumah, jangan sungkan-sungkan melapor melalui PLN Mobile atau kontak center kita selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Dan tentunya kami juga mengimbau ke pelanggan kami yang baik, gitu, yang budiman, untuk membayar listrik tepat waktu. Gitu ya. Karena pembayaran listrik ini sangat penting untuk kami bisa memastikan layanan ini bisa kami berikan dengan layanan yang terbaik. Gitu ya. Dan mudah-mudahan apa yang sudah
diberikan oleh pelanggan kami dapat berbuah dalam bentuk peningkatan layanan yang bisa kami berikan kepada pelanggan. Terima kasih Pak Sauki, luar biasa. Selamat Hari Pelanggan, sukses untuk PLN dengan semua pencapaiannya, khususnya untuk Kalsel-Teng ya, dengan saat ini positioning itu akan semakin meningkat karena dekat dengan IKN ya, walaupun IKN juga sedang dalam proses ya. Tetapi pastinya kehandalan itu akan menjadi sorotan untuk wilayah Kalsel-Teng. Baik, terima kasih, untuk sharingnya dan mudah-mudahan PLN Kalsel-Teng tetap handal dan semakin handal. Baik, pemirsa, PLN dengan layanan PLN Mobile menjadi sarana untuk Anda lebih dekat dengan PLN. Kita akan jumpa lagi pada bincang bisnis berikutnya. Saya Diana Rosyanti, sampai jumpa.